Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya hamba Allah, usia 30 tahun, single mom, punya 2 anak. Pada September 2024, saya ajukan cerai setelah 6 tahun menikah. Karena hobi suami yang suka berjudi online, setahu saya sudah 3 kali ketahuan berjudi sampai harta habis dan mempunyai hutang mencapai 1,4 M yang menggunakan data saya untuk pinjaman online tersebut. Sampai debt collector pun ke kantor saya untuk menagih hutang. Dan suami saya tidak mengajarkan ilmu agama, kasar secara verbal, bahkan pernah download aplikasi kencan ketika baru menikah dulu. Pernah buat di note, pernah diingatkan, tapi malah pergi ke pijat plus. Sampai akhirnya saya berani bercerita ke keluarga dan sudah dinasehati oleh keluarga dari pihak suami dan keluarga saya, tapi tidak ada perubahan juga. Dan setelah diskusi dengan keluarga, lalu istiqoroh dan tahajud, akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai beliau. Yang mau saya tanyakan Ustadz, yang pertama, bagaimana saya tahu keputusan yang saya ambil apakah sudah tepat? Apa ini salah satu takdir Allah yang telah tertulis 50.000 tahun sebelum saya diciptakan? Atau justru keputusan saya telah mengubah takdir jodoh yang Allah tetapkan? Yang kedua, bagaimana agar saya tidak khawatir dengan masa depan anak-anak? Karena setiap melihat anak-anak yang punya orang tua bercerai, saya merasa sedih dan gak menyangka mendapat cobaan seperti ini Ustadz. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat ya Kak, bismillah. Tadi udah dijawab sih selentingan dari beberapa orang. Apakah keputusan saya udah tepat? Tepat ya. Tetangga emang aktif banget ya tetangga teh. Tepat gitu. Menurut saya juga gitu, udah tepat banget pilihannya. Ini kesalahan-kesalahan yang kayaknya agak sulit ditolerir. Pertama emang ini zalim kepada istrinya, apalagi sampai berhutang sekian besar hanya untuk melakukan sebuah dosa judi dan yang menanggung adalah istrinya. Ini zalim banget ya. Belum lagi nanti dosa-dosa lain yang dia lakukan, termasuk yang tadi dari awal menikah, kemudian macam-macam lah. Jadi kadang ya, bercerai itu memang sesuatu yang buruk. Tapi bertahan dengan seseorang yang selalu menzalimi dan menyakiti kita dalam hubungan yang tidak baik, itu jauh lebih buruk. Makanya di dalam Al-Quran, meskipun Allah gak suka dengan perceraian, tetapi di dalam Al-Quran ada surat cerai, surat At-Talaq. Bukan nyuruh cerai. Kadang cerai itu memang satu-satunya solusi yang tersisa yang paling maslahat untuk semua. Jadi nggak bisa kita dengan idealis, perfeksionis bilang pokoknya perceraian itu yang paling dibenci Allah. Bercerai itu berarti memutuskan silaturahim. Lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya udah zalim, darurat dan membahayakan banyak hal, keselamatan atau mungkin haknya, ya mungkin nggak ada jalan lain selain bercerai. Makanya muncullah surat At-Talaq di dalam Al-Quran juga. Jadi perceraian itu bukan tentang hanya Allah murka, Allah nggak suka, Allah benci. Tapi kadang perceraian itu adalah sebuah solusi yang paling maslahat yang bisa diambil. Apalagi dengan kondisi sedarurat cerita tadi. Jadi pilihan dia udah tepat. Kemudian yang kedua, apakah ini takdir? Ya, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang bukan takdir. Tapi apa maksud takdir ini? Bersabar. Karena kita nggak bisa menyimpulkan takdir hari ini. Kita nggak bisa menyimpulkan takdir dalam waktu yang sedikit, yang pendek. Kita butuh waktu bersabar beberapa lama sampai kita akhirnya mengerti. Lagi pula, nggak apa-apa kalau kita belum bisa menyimpulkan takdir. Biarkan takdir itu yang lihat secara utuh itu adalah Allah. Biarkan puzzle itu yang tahu gambar utuhnya hanyalah Allah. Kita percaya aja sama Allah karena Allah maha baik. Itu aja yang kita jalanin. Walaupun tetap sakit, walaupun tetap kecewa, walaupun tetap terluka, walaupun tetap menangis.
Tapi nggak usah terburu-buru untuk menyimpulkan apa maksud dari takdir ini. Jalanin aja dulu. Nanti juga akan kebuka sedikit demi sedikit. Jadi challenge-nya kita dalam menghadapi takdir itu adalah sabar ngejalanin sampai kita ngerti. Dan setiap takdir punya usianya sendiri-sendiri. Ada yang butuh 1 bulan untuk ngerti. Ada yang butuh 1 tahun untuk ngerti. Ada yang butuh 10 tahun untuk ngerti. Setiap takdir itu punya usianya sendiri-sendiri. Takdir jodoh kita punya usia, takdir rezeki kita punya usia, takdir kesehatan kita punya usia, takdir keluarga kita punya usia. Semuanya itu ada jangka waktunya sendiri-sendiri. Likulli syai'in ajaluh. Segala sesuatu itu ada ajalnya, ada usianya. Maka bersabarlah sampai semuanya menjadi jelas. Semoga keputusan Mbak yang ini untuk kemudian berhenti, bercerai, itu adalah yang paling maslahat untuk dia dan anak-anaknya. Terus bagaimana dengan anak-anak? Memang salah satu kebutuhan anak-anak, terutama di usia dini 10 tahun pertama, adalah sosok yang utuh, perempuan dan laki-laki dalam hidup mereka. Ibu dan ayah. Kalau sosok ayah ini nggak bisa dia dapatkan, walaupun orangnya ada tapi nggak jadi teladan, nggak jadi seseorang yang bisa diikuti, maka semoga dia dapat sosok ayah yang lain. Bisa jadi pamannya, bisa jadi kakeknya. Kan Nabi juga nggak punya ayah, tapi punya paman. Sehingga paman adalah ayah bagi Nabi yang mengajarkan sisi-sisi maskulin, leadership, hal-hal dari keayahan. Begitu juga kalau nggak punya ibu, mudah-mudahan dapat ibu yang lain seperti neneknya, bibinya dalam keluarga mereka. Itulah fungsi silaturahim itu biar kayak gitu. Walaupun itu nggak terlalu populer di masyarakat kita di Indonesia. Di Indonesia itu wali-wali itu baru ngumpul kalau bagi warisan ya. Kalau lagi ada masalah pada hilang gitu. Harusnya kalau lagi ada masalah kayak gini pada ngumpul. Pamannya, ayahnya, kakeknya, siapa lagi, kakaknya gitu. Bahkan sampai wali, gurunya, ustadznya, hakimnya, semuanya pengen support. Jadi nggak harus selalu fungsi dari ayah itu dilakukan oleh ayah. Kadang dengan kondisi-kondisi tertentu dilakukan oleh ayah-ayah dalam peran yang lain, paman ataupun kakek. Kalau nggak ada pun nanti semoga dapat guru yang tepat buat anak ini, yang bisa mengajarkan sisi-sisi kemaskulinan kepada dia, supaya dia tumbuh secara seimbang antara sisi ibu dan sisi ayah. Allahu a'lam.